Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video yang terbaru ini ada sedikit yang berbeda dari video yang sebelumnya. Kali ini saya sedikit mengupas tentang ide konten yang menarik, yang bagus, ide konten yang cocok bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawan semua yang ada di perdesaan, yang ada di perkampungan. Jadi walaupun kita tinggalnya di kampung, di perdesaan, itu tidak membatasi kita untuk berkreasi, ya, tidak membatasi kita untuk sukses, untuk sama-sama belajar menjadi seorang YouTuber pemula. Tentunya untuk menjadi seorang YouTuber pemula ini, channel yang sudah jutaan subscriber, jutaan penontonnya, channel yang sudah besar, itu berawal dari channel kecil juga. Itu berawal dari yang ya sama seperti pemula gitu. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang tinggal di perkampungan, tidak membatasi untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, kita sambil ngopi ya teman-teman. Video yang terbaru ini sedikit agak berbeda dari video yang sebelumnya, karena saya pengen ngobrol-ngobrol kepada teman-teman semua, ngobrol santai sambil ngopi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi apa saja ide konten yang cocok di perdesaan itu? Banyak ya. Yang pertama bisa jadi video tentang yang lagi yang lagi viral, yang lagi tren. Apa itu? Ialah dalam membuat video sinematik, sinematik alam yang di perdesaan, ya kan? Sinematik video tentang pergunungan, bisa jadi perkebunan, sungai, dan macam-macam. Pokoknya videonya yang sinematik, dan itu penontonnya banyak teman-teman, ribuan, jutaan bahkan. Nah, apalagi ide yang selanjutnya itu mancing. Saya ini orang desa. Saya merantau jauh dari perkampungan, dari desa merantau ke Depok. Nah, sesuai dengan channel kreator Depok, karena saya itu tinggalnya di Depok teman-teman. Ada sedikit cerita ya. Saya ada beberapa, ya itu orang lah, teman-teman juga nggak kenal itu siapa orangnya. Saya rekomendasikan dengan niatnya supaya walaupun tinggal di perkampungan, tapi mereka bisa berpenghasilan yang memadai gitu. Karena saya tahu di perkampungan itu ya memang bukannya saya menjelek-jelekkan, tidak. Pekerjaannya ya pekerja keras semua kebanyakan, tapi PNS juga banyak gitu di perkampungan. Jadi bagi teman-teman semua yang
sekiranya di perkampung, tinggal di desa, bisa ide konten mancing. Nah, sudah ada, saya lihat di kampung saya itu sudah ada juga yang ide konten mancing. Cuman mereka masih terkendala di proses dalam pembuatan videonya, produksi videonya. Ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan tentang ide konten mancing ini. Mereka itu belum, saya kira ya, saya berasumsi sendiri ya, belum mengenal tentang algoritma YouTube, belum mengenal apa itu SEO. SEO ini kalau kita dari mesin penelusuran YouTube, kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau bacaannya, kalau bahasa Inggris saya kurang paham, Search Engine Optimization. Nah, itu SEO. Kalau bahasa Inggrisnya itu silakan sendiri diterjemahkan, ditranslate di Google tentunya. Nah, belum memahami itu. Jadi mau uploadnya semau dia, ya, mau bikin videonya, edit videonya semau dia, buat thumbnailnya semau dia, tapi belum memahami algoritma YouTube ini. Apa itu algoritma? Algoritma ialah dia itu sebetulnya hanya dua saja. Yang pertama punya kemauan, dan yang kedua itu punya tujuan. Itu aja sebetulnya. Sama seperti sosial media yang lainnya juga. Jadi punya kemauan dan tujuan. Kemauannya apa? Kemauannya yang pertama itu ialah bagaimana caranya penonton itu menikmati, senang, suka dengan konten kita. Dan penonton itu suka berlama-lama di konten kita, berlama-lama menonton di YouTube kita, betah gitu kan, sehingga mereka bolak-balik, keluar masuk lagi, karena mereka merasa senang, merasa suka dengan apa yang teman-teman suguhkan videonya yang diupload di YouTube. Terus yang kedua, algoritma itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau penonton kita sudah banyak, subscriber kita sudah ya lumayan banyak lah, maka video teman-teman itu, video kita itu akan direkomendasikan ke yang lain juga. Jadi menyebar video kita itu, maka video kita akan ditonton. Nah, itulah kalau kita memahami dalam algoritma YouTube ini. Banyak lagi ya, banyak lagi penyebab orang-orang yang ada di desa saya ya. Saya mantau-mantau aja, saya walaupun jauh, saya mantau aja channel-channel yang ada di desa saya itu. Dan ini pertimbangan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, kita jangan fokuskan itu dulu, itu mempersulit. Kalau ada cara yang sulit, kalau ada cara yang mudah, kenapa kita harus pilih cara yang ribet, yang sulit? Kita pilih cara yang mudah aja, bikin aja videonya sebanyak-banyak mungkin, sebagus-bagus mungkin, pikirin ide yang terbaru, ide yang sekiranya menarik, upload. Udah bikin thumbnail yang menarik juga, yang bikin penasaran loh. Kalau ide konten mancing ya, contohnya ide konten mancing. Kalau ide konten mancing itu banyak, dari mulai cerita dia dari rumah berangkat perjalanan ke tempat tujuannya,
tempat mancing ya di sungai, apa di danau mana gitu kan. Nah, itu bisa masuk. Nah, alur ceritanya mancing, setelah mancing bisa dikolaborasikan ke sampai ke rumah kita masak hasil tangkapan pancingnya gitu. Ada juga nilai kreatif sampai di jalan, ketemu mau mancing nih, sampai di pertengahan jalan ketemu ular raksasa gitu, ular gede, bisa jadi alur cerita kita. Jadi ada di thumbnail itu apa sih sebetulnya? Nah, ini yang itu gambar ya. Kalau di beranda YouTube itu gambar yang pertama kali yang dilihat. Nah, itu thumbnail. Karena saya ngobrol santai aja, ngobrol biasa-biasa aja, tapi berisi ya teman-teman, insya Allah ya. Thumbnail itu gambar yang pertama kali dilihat di beranda YouTube. Nah, kalau sekiranya itu bikin penasaran, menarik, itu akan diklik orang, akan ditonton orang. Nah, apalagi? Kita lanjut ya, yang selanjutnya. Ide konten apa lagi? Memasak. Bisa jadi memasak. Apalagi di perkampungan, itu salah satu ide konten masak itu, apa namanya, lupa lagi. Nanti saya masukkan nama ininya, Deso apa namanya itu. Itu udah penghasilan YouTube-nya luar biasa teman-teman. Itu bisa puluhan juta ya, saya kira begitu, bisa puluhan juta udah. Mungkin ratusan juta, mungkin bisa jadi per bulannya. Lumayan kan, kalau tinggal di kampung bisa berpenghasilan yang di atas rata-rata lah ya. Kalau karyawan berapa sih gajinya? Kalau PNS berapa sih gajinya? Kita sudah tahu ya kan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau sukses, ya bisa saja sukses itu bisa jadi jalan yang lain, tapi bisa kita memilih begitu, mencari penghasilan tambahan, apalagi kita tinggalnya di perdesaan. Nah, saya rasa rekomendasi banget kalau teman-teman semua mau menjadi seorang YouTuber. Nah, itu cocok banget apalagi di perdesaan. Apalagi ide konten di perdesaan. Pertama tadi video sinematik, alam. Yang kedua apa? Mancing. Dan yang ketiga memasak. Ada lagi tentang sosial gitu kan, tentang lingkungan, tentang ya pemandangan yang indah di alam begitu. Apalagi tentang, ada juga channel yang membahas cara memikat ayam hutan. Bukan memikat, alat buat perangkap. Nah, cara membuat perangkap ayam hutan, atau menangkap langsung menyaksikan pakai kamera, ada ininya, perangkapnya. Nah, bisa jadi atau pakai ini yang lem itu ya, lem dipancing pakai suara, lalu burungnya ini mikat. Kalau bahasa kampung saya itu mikat burung. Nah, mikat burung apa kek yang di hutan begitu kan. Nah, itu rekomendasi banget bagi teman-teman yang ada di desa yang mau berpenghasilan yang ya, jangan pikirnya yang muluk-muluk dulu. Desa kita sederhana saja, kita jalani dulu. Kita apa yang alat yang kita punya, handphone. Ya, pakai aja handphone yang kita punya. Kalau ada sekiranya nggak punya mic tambahan, itu pakai mic HP pun bisa. Nanti kita edit di HP juga gitu. Jadi tidak ada alasan tidak mau menjadi seorang YouTuber. Nah, sekian dulu teman-teman. Ini khusus bagi pemula dimanapun teman-teman berada yang menyaksikan video ini. Saya mau dulu teman-teman ya, biar enak itu kan, kepanjangan durasinya.
Jadi jangan pikirin kalau kita melihat tutorial-tutorial di YouTube tentang mempelajari algoritma, memahami algoritma YouTube, SEO YouTube, riset kata kunci, cara membuat judul yang benar, apalagi itu jangan dipikirin dulu. Bikin aja video yang terbaik, yang bagus, upload dulu. Ibaratkan seperti bibit benih, bibit cabai gitu kan, itu kita semai, setelah beberapa minggu dia akan tumbuh. Ya, berapa minggu dia akan tumbuh. Setelah itu ada daun 1, 2 sampai 3 atau 4 itu. Nah, kita biarkan aja dulu sampai dia berdaun 3 atau 4. Biarkan dulu, nanti kita baru pindahkan ke media yang khusus. Ya, kita pindahkan ke media khusus, baru kita perawat yang lebih ekstra lagi gitu. Tapi yang pertama ini begitu pula dengan channel YouTube teman-teman semua. Biarkan aja dulu. Ya, seiring berjalannya waktu, nanti kalau kita rajin upload, rajin membuat video yang berkualitas, yang bikin penontonmu betah, yang bikin penontonmu berlama-lama di channel kamu, ayo, langkah-langkah ini silakan teman-teman terapkan. Insya Allah, kalau teman bersungguh-sungguh, insya Allah, itu ada pepatahnya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya ia akan mendapatkannya. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang berikutnya.